Oke guys, balik lagi bareng aku Andre Rizky, tapi di sini kita agak beda. Aku kedatangan tamu nih jauh-jauh dari luar kota untuk datengin aku buat belajar trading ya. Bener. Sebenarnya tujuan bikin video ini biar teman-teman yang dari luar kota itu nggak perlu jauh-jauh datang. Sebenarnya ya kita di sini pengen bahas. Sebenarnya ini Kak siapa mungkin boleh dikenalkan? Aku Afni dari Yogyakarta. Oh, jauh-jauh dari Jogja. Iya. Nah, ceritanya Kak atau Mbak ini, Kak Afni aja lah ya. Iya. Ceritanya Kak Afni ini udah trading berapa lama? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. Tapi terjebak dalam ya yang sering ditemuin, mungkin teman-teman sering nemu ya, kayak sinyal, terus lebih ngutamain apa ya, IB gitu kali ya mungkin bahasanya. Jadi kayak dia tuh semakin disuruh trading dan semakin harus open posisi gitu. Tapi nyatanya dalam 8 bulan itu yang terjadi adalah Loss. Jadi kita pengen bedah itu aja sih buat orang awam, dan aku ngajakin Mbak Afni kayak, oh belajar tradingnya langsung depan kamera yuk gitu kan. Mau nggak? Biar langsung gitu kan, ini pasti banyak, rata-rata channel YouTubeku kan emang segmentasinya orang awam ya. Dan aku pengen ya cerita dari Mbak Afni dan nanti aku fasilitasin tuh bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu Mbak, silahkan. Iya, jadi kan aku emang trading ini udah 8 bulanan ya Mas Andre. Cuma aku lebih banyak loss-nya. Oke. Aku ngerasain ketika aku udah open posisi, tapi ternyata pergerakannya tuh nggak sesuai sama analisisku. Itu kebanyakan itu. Oke, berarti udah tahu analisis ya? Tahu, belajar dikit-dikit dari YouTube Mas Andre. Jadi kalau pas ketemu gini supaya nggak kelihatan Oke, kopong lanjut. banget. Ya jadi gitu kan. Kenapa nih salahnya di mana? Makanya aku datang jauh-jauh ke sini emang pengen belajar salahku di mana. Setidaknya aku mau meminimalkan resikoku dulu, lossku dulu. Okay. Profit ya nanti aja itu mengikuti ya. Kalau lossku sudah bisa kuatasi, pasti profit itu mengikuti sih. Oke. Gitu loh. Wah, ini berarti untuk orang awam nih udah level up sih. Karena kebanyakan yang orang awam yang aku tahu, mereka pengen trading karena melihat bahwa trading ini cepat ngasilin uang. Sedangkan dari Mbak Afni tadi ngomong udah yang penting aku trading nggak loss dulu. Soalnya profit nanti ngikutin. Iya benar. Karena Ini satu mindset yang susah loh Mbak. Buat iya, orang awam. Susah banget. Benar-benar. Kayak jarang orang baru mulai trading tuh mikir, oh yang penting duitku nggak hilang dulu, jarang. Aku bisa jamin. Coba kalian yang nonton ya, pasti pikiran kalian baru pertama kali trading, ini include editorku nih belakang layar, itu pasti mikirnya kayak kalau aku trading sekian, modal sekian, itu bisanya dapatnya berapa? Pasti kayak gitu. Berarti ini udah setidaknya ya itu level satunya mungkin ya, pemikiran untuk ngeproteksi dulu kali ya. Karena aku belajar dari kerugian sih Mas Andre. Oh, Jadi berarti sebelum itu udah mindsetnya tuh kayak gitu ya? Sebelum itu karena aku waktu pas aku mulai di trading, aku jadi sama kayak Mas Andre. Aku trading, aku belajar langsung pakai uang. Dengan metode gamblingku. Jadi agak judi ya saya. Jadi saya langsung open posisi nge-layer tek. Padahal saya nggak tahu analisa. Tek layer. Saya modal 400.000, kan di Mas Andre minimal 400.000 tuh. Langsung dapat. Mas Andre nggak tuh? Di Okta ya. Langsung dapat $20. Dan menurut saya, iya, karena saya nge-layer itu judinya lagi bagus aja kayak. Judinya lagi bagus. Terus saya kayak, wah, pasti bisa naik lagi nih, paling nggak jadi $80. Ternyata malah turun. Oke. Dan memang ada waktu aku cuma tradingku 1 juta, aku dapat 3 juta. Itu cuma pagi doang. Tapi habis itu karena aku serakah, malamnya aku loss 5-8 juta. Jadi dihitung-hitung sampai sekarang itu aku profit. Memang aku dapat profit, tapi rugiku itu mungkin kebeli motor. Ya gitu guys. Jadi ini yang pengen aku highlight ya. Kalau trading, kalau mau dapat duit tanpa kalian tahu apa-apa kayak Mbak Afni tadi, pengen dapat duit bisa, langsung bisa. Tapi untuk bertahan lama dalam dunia trading itu belum semua orang bisa. Dan aku bisa jamin yang nonton video ini coba deh kalian trading. Bertahan aja 6 bulan. Gak usah banyak-banyak, gak usah setahun, 2 tahun, 6 bulan aja. Coba kalian lihat teman kalian juga yang baru kenal trading, 6 bulan selanjutnya masih mau nggak kenal trading. Karena banyak banget yang mulainya tuh tadi, dari 1 juta langsung 3 juta. Dari 200.000 langsung jadi sekian puluh juta gitu. Jadi gampangnya kayak, ya ketika kalian pengen reward yang sebesar mungkin,
potensi lossnya habis semuanya. Iya, kita itu. Setelah kita agak bridging dikit ya, nggak tahu ini bridgingnya kelamaan atau enggak, semoga enggak. Mungkin nanti kita langsung praktek aja kali ya. Boleh. Biar Mbak Afni lebih ke gambar, terus aku juga lebih enak jelasinnya, teman-teman juga lebih dapet gitu. Mungkin kita akan coba bahas beberapa kayak gimana cara baca grafiknya mungkin ya, yang Mbak Afni belum tahu, terus gimana cara open posisinya. Kebetulan sekarang kan hari Jumat ya. Iya. Jumat jam 4 nih, jam 15.26, setengah 4. Ini masih dapat London session. Kalau di Forex kan ada sesi-sesi kan. Ada Asia, ada London, ada New York gitu. Nah, jadi masih enak lah. Harusnya di 2. Bisa aku target tuh 2, Mbak. Antara London sama New York. Nah, buat teman-teman ya preferensi aja sih. Cuman menurutku dari yang pernah aku tradingkan itu yang paling volatile tuh 2 sesi itu. Jadi trading tuh nggak bisa kayak, oh kita nih open posisi langsung gitu, nggak bisa, harus lihat sesinya gitu. Kita coba langsung praktek coba ya, sesuai dengan pertanyaan yang Mbak Afni pengen tanyain. Mungkin juga banyak orang di sana yang teman-teman sama senasib. Betul. Jadi lebih enak gitu. Mungkin teman-teman udah sering ya lihat podcast di channel YouTube ini yang bahas trading gitu, dan aku lihat komennya tuh ternyata feedbacknya tuh bagus Mbak, kayak ada loh video yang ngajarin orang dari nol. Karena kalau aku ngajarin kayak gini, yang nonton tuh yang masih nol tuh juga banyak banget, masih kayak ngerasa diajarin juga. Karena kalau kita lihat di YouTube itu kayak tutorial tradingnya benar, tapi knowledge-nya yang disampaikan udah levelnya udah cukup tinggi. Jadi kurang bahkan ada orang ngomong kayak, apa bedanya candlestick hijau sama merah? Bener. Terus kok ini naik terus kita open posisi malah sell gitu. Aku mau tanya cara baca analisa Mas, baca grafik itu loh analisanya. Berarti kita lihat marketnya satu-satu dulu apa gimana ya enaknya? Sebenarnya kalau milih instrumen tuh kayak milih apa ya? Kita kayak mau dagang apa? Jadi kayak ini ada telur, ada susu, ada beras. Nah, yang bagus yang mana? Tergantung. Di bulan ini nih yang bagus harga apa? Nah, kita nentuin bagus enggaknya dulu nih mungkin belajar ya. Aku salah satu korban sih Mas Andre. Loss apa profit? Loss. Jadi gitu guys. Intinya include aku juga ya. Kalau misalnya kalau aku kayak ada trading bareng atau apapun, orang siapapun yang ada trading bareng, itu kita wajib memvalidasi. Memvalidasi itu kayak ya sesuai dengan kemampuan knowledge kita. Gitu. Kita coba belajar langsung, anggap kita di sini yang paling atas aja dulu deh, nggak usah nyari-nyari, anggap Euro USD. Gitu. Euro USD. Okay. Ini Mbak Afni langsung praktek. Di sini aku udah sediain saldo $49. Mbak Afni saldonya? Dikit. $103. Banyakan dia. Aku di sini untuk pembelajaran aja, aku ngisinya $49 ini. Nah, biasanya kan ketika diklik itu kan munculnya time frame, Mbak. Iya. Ini mohon maaf, agak lama. Nah, ketika time frame ini harus dirubah, jangan 1 menit. Oke, idealnya pakai berapa menit, Mas Andi? Nah, di sini kan banyak. Itu bisa kalau aku, ini depends ya. Kalau time frame ini, kalian harus tahu style trading kalian dulu. Kalian harus tahu kayak, aku ini tradingnya mau berapa lama? Mau berapa lama aku di depan market? Aku ini nyamannya itu berapa lama di depan market? Jadi ngomongnya itu, aku nyaman berapa lama? Jangan sampai kalian nyaman, 1 jam udah kayak enak banget lihat market. Terus kalian pakai time frame-nya daily, kan nggak nyambung ya. Karena kalau di daily itu minimalnya ya kalian itu harus nge-swing. Nge-swing itu dalam artian kalian open posisi sekarang, open close-nya itu bisa ke 3-5 hari ke depan. Karena candlestick-nya itu baru terbentuk di 1 hari kalau daily. Ini pembentukan candlestick. Jadi kalau 1 menit ya baru terbentuk satu candle itu 1 menit. 15 menit baru 15 menit. Nah, kalian itu nargetkan pembentukan candle-nya itu yang berapa lama? Itu beda-beda orang. Kalau aku, tipenya aku trading itu biasa 3 jam. 3-4 jam. Itu maksimal banget. Otomatis yang aku targetkan ya pembentukan candle 1 jam. Itu paling gede. Nggak mungkin dong ke 4 jam, belum terbentuk aku udah kelar tradingnya. Apalagi ke daily. Belum ada tuh candlestick-nya, udah hilang aja aku di dalam market. Jadi kalian tuh tahu dulu kalian tuh berapa lama. Gitu. Kalau Mbak Afni sendiri, biasanya nyamannya tuh
Aku nyamannya di H1 Mas Andre, karena kan aku kerja ya, jadi aku nggak bisa mantau market yang terus-terusan kayak gini. Jadi aku ikut cara Mas Andre, open posisi, taruh SL dan take profitnya, aku pasang, abis itu aku tinggal. Oh, menarik. Berarti udah tahu guys, knowledge-nya ini bukan pemula lagi nih kalau kayak gini. Oke, kita coba ke H1, jadi kita startnya dari H1 ya. Ini dengan styleku, again, tiap orang pasti beda. Kebetulan Mbak Afni ya sama gitu. Karena mentornya Mas Andre. Waduh, nah kalau dilihat di sini tuh biasanya dikecil-kecilin dulu Mbak. Nah dikecil-kecilin dulu. Karena kebanyakan orang trading tuh malah digede-gedein. Sampai candlestick-nya tuh full satu layar. Nah itu it's better jangan kayak gitu. Nah ini kan biasa dikecil-kecilin dulu begini. Nah setelah itu kalian cari critical area-nya gitu. Cuma di sini kalau kita mau pakai Okta itu bisa langsung digambar gitu ya. Cuman di sini aku biasanya lebih enaknya tuh gini Mbak. Nah, aku screenshot terus aku coret-coretnya di sini. Jadi anggapannya kita lihat dulu harga close-nya. Nah, harga close-nya kan di sini nih. Iya. Nah, jadi patokan kita itu kecilin dulu candlestick-nya, lihat harga close-nya. Jadi jangan dulu lihat yang lain. Oke, harga close-nya di sini. Berarti ada apa di harga close? Oh, di sini ada resist. Ini 1. Oh, selanjutnya ada resist lagi. Ini 2. Setelah resist, pasti kita cari yang bawahnya. Bawahnya resist, support. Oh, ini ada support. Oh, di sini ada support. Oh, di bawah sini ada support. Jadi ini proses nandain critical level namanya, Mbak. Berarti ini kita kasih nama biasanya R1. Resisten pertama. Terus di sini R2. Berarti ini S1, S2. S3. Kenapa fungsinya kayak gitu? Karena kalau kita delete, nah, notice atau enggak, pergerakan market itu cuman di antara critical level ini. Jadi kita nunggunya tuh di garis-garis ini. Kenapa begitu? Contoh, ini market nih naik kan ke area support yang sekarang jadi resist gini kan. Iya. Nah ini kan naik begini anggapannya. Oke. Nah naik, panahnya nggak terbentuk ya. Intinya dia naik lah ke sini gitu. Nah kita berarti patokannya tinggal antara ke sini atau ke sini gitu kan. Ini udah nggak ada nih, ini kita nggak ambil nih yang garis yang ini. Nah ya udah berarti target kita tinggal nunggu candle validasi tadi. Nah mungkin nanti kita belajar banyak seputar itu. Nah ketika candle validasinya udah muncul, oh dia reject, berarti ya udah targetnya dia ke sini, ini ke area ini. Gitu. Jadi proses berpikirnya itu dari critical level ini yang kita bikin tadi. Gitu. Nah, cara bikin critical level ini kalian harus berlatih sih, berlatih untuk lihat pembalikan harga. Kayak oh ini tempat balik harganya, oh atas lagi pembalikan harga gitu. Intinya dilihat pembalikan harga. Oke, kita anggap di sini kalau kita zoom, oke di sini kan tadi resistnya ya, Euro USD. Anggap kita berarti targetnya dia ke area sini. Tadi kan sorry. Nah, kepencet guys. Nah, anggap berarti Euro USD tadi kita targetnya ke area sini. Kan supportnya tadi ya. Support. Tadi kan resistnya di sini. Nah, kita nunggu di resist tadi. Oh, udah ada rejection nih. Rejection tuh apa guys? Rejection tuh kayak candlestick merah gitu. Udah mantul lah gampangnya gitu. Oh, udah mantul. Ya udah berarti kita tinggal targetin di sini. Nah, SL-nya itu taruh di atasnya ini. Gitu. Takutnya kalau kita taruh SL di sini, itu dia naik dulu. Setelah itu dia baru turun. Itu yang ditakutkan. Nah, setelah baca begitu udah tahu, ya udah tinggal sell, pastiin 0,01 ya karena modalnya kecil. Nah, tinggal di sell. Ini kayak biasa sih, open posisi biasa, open order. Nah, setelah open baru kita tentukan yang tadi Mbak Afni bilang. Yaitu titik stop loss sama take profit. Nah ini kalian tinggal klik yang lama untuk lihat harganya. Contoh aku pengen di harga 1,090, ya udah tinggal isi aja 1,0. Ini tinggal dirubah 90,015 9015. Nah nanti muncul, oh berarti maksimal minusnya $1. Udah, SL udah terpasang, tarik ke bawah. Kita ke TP. TP-nya kelihatan kan harganya. Nah itu bisa diatur lagi 1, ketutup 086 19. Nah profitnya $2. Nah ini kan kelihatan ya, kalau loss minus 1, kalau profit
plus 2. Nah, ini satu contoh trading yang bagus gitu. Karena sebelum kita open posisi, kita harus make sure dulu kalau kita mau open, potensi profitnya harus 2 kali lebih besar daripada lossnya. Baru kita tinggal confirm change. Udah deh. Kalian setelah open begini, tinggalin aja marketnya. Tadi yang Mbak Afni bilang ya. Tinggalin aja, udah nggak perlu dicek, nggak perlu diapa nih, udah mulai running profit, nggak perlu diapa-apain. Udah cukup tadi, SL udah tahu maksimal minusnya, TP sudah tahu dapatnya berapa, tinggalin. Jangan sampai juga Mbak, biasanya yang sering terjadi itu begini. Dia udah analisa nih di H1, lalu pindah ke M15. Antara pindah ke M15 atau diperbesar time frame-nya. Intinya beda aja. Iya beda. Itu yang sering terjadi. Jadinya apa? Ya view-nya tadi either ke close, contoh di M15 ya. Kan kalau kita lihat sell-nya di sini. SL kita mana di M15? Hilang. Jadi terlalu kecil gitu view-nya. Jadi harusnya di H1 juga gitu. Atau ke H4 gini. Mana tadi kita gitu. Jadi kalau mau kayak gini diatur, nah jadinya terlalu kecil nanti. Intinya harus sama lah time frame itu. Soalnya kebanyakan orang kayak, aku mau stop loss-nya nggak banyak, tapi profitnya sebanyak-banyaknya. Itu jadinya nggak realistis plan-nya. Takutnya tuh kayak, ya nggak akan kesentuh TP-mu, mau sampai kapanpun. Cukup 1:2 aja itu udah oke kok. Kalau kamu aku mau meresikokan 30.000. Ya udah aku cuma nyari duit either 50 sampai 60.000. Udah gitu doang. Gampangnya. Oke, setelah ini ada lagi nggak, Mbak? Kalau misal Mas, kita kan sudah analisa nih, menurut kita analisa kita benar. Tapi ternyata udah kita open posisi, candlestick tidak bergerak sesuai apa yang kita analisa. Itu baiknya kapan saat baiknya kita nge-hold atau depo lagi? Pasti pemula kayak aku juga bingung nih. Dapat. Oke, kita